Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penjelasan kita kali ini. Coba deh bayangin, tiap hari kita berangkat kerja atau sekolah, naik bus atau kereta yang nyaman dan pastinya murah. Kita semua suka banget kan sama transportasi publik yang ramah di kantong? Tapi, pernah kepikiran gak sih dari mana asalnya uang buat nutupin biaya super murah itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal apa yang sering disebut sebagai jebakan subsidi transportasi. Kita bakal lihat bareng-bareng nih, gimana sih sebenarnya dampak tiket murah ini ke keuangan negara kita? Yuk, langsung kita bahas. Bagian 1. Ilusi transportasi publik murah. Oke, coba bayangin momen waktu kamu tap in di halte bus Transjakarta pagi ini. Rp3.500. Gila kan? Murah banget. Buat keliling kota segede Jakarta, harga segitu sih bener-bener kayak nggak ngeluarin uang sama sekali. Dan asal kamu tahu aja ya, harga tiket Transjakarta ini belum pernah naik dari tahun 2005 loh. Emang sih, ini ngebantu banget buat mobilitas kita semua. Tapi, di balik harga tiket yang rasanya kayak cuma uang jajan ini, ada realitas ekonomi yang diam-diam lagi terbangun. Jeng jeng, 4,82 triliun rupiah. Wah, ini sih bukan angka sembarangan ya. Ini adalah jumlah dana yang harus disiapin sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khusus cuma buat nombokin subsidi transportasi umum di APBD tahun 2026 nanti. Jomplang banget kan? Di satu sisi, kita dengan santainya cuma bayar 3.500 perak, tapi di balik layar, pemerintah itu harus banting tulang, nyiapin triliunan rupiah supaya sistem transportasi publik kita nggak kolaps. Lanjut ke bagian 2, realitas beban subsidi raksasa. Terus, kenapa sih pemerintah harus keluarin uang segede itu cuma buat nahan harga satu tiket? Nah, biar gampang ngebayanginnya, kita kenalan dulu sama yang namanya cost recovery atau tingkat pemulihan biaya. Gini deh, anggap aja kamu punya warung nasi goreng. Modal buat masak satu porsi itu Rp14.000, tapi kamu jual ke pelanggan cuma Rp2.000. Otomatis, dari setiap porsi yang kejual, kamu cuma bisa nutupin sebagian kecil dari modal aslinya kan? Terus sisa 12.000-nya kemana? Ya kamu sendiri yang harus nombok. Nah, konsep nombok inilah yang kalau di pemerintahan kita sebut sebagai subsidi. Percaya nggak percaya, dari data yang ada, tiket Rp3.500 yang kita bayar itu ternyata cuma bisa nutupin sekitar 14% dari biaya operasional aslinya loh. Serius, biaya real buat satu kali jalan itu sebenarnya nyentuh Rp13.000 sampai Rp15.000. Berarti sisa 86%-nya itu murni dibayarin sama subsidi yang asalnya ya dari uang pajak kita juga. Emang sih, pemerintah sengaja kasih subsidi biar kita-kita ini mau pindah naik angkutan umum. Tapi konsekuensinya, beban fiskal negara bakal makin bengkak seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jaringan. Coba kita bedah sedikit ya angka 4,82 triliun tadi. Porsi paling raksasa itu disedot sama Transjakarta. Nilainya tembus Rp3,75 triliun. Terus disusul sama MRT sekitar Rp536,7 miliar dan LRT Rp325,2 miliar. Dan asal tahu aja nih, angka fantastis ini belum termasuk buat bus sekolah atau angkutan perairan loh. Padahal di saat yang sama, kapasitas APBD Jakarta buat 2026 itu lagi turun jadi sekitar 81,3 triliun karena ada pemotongan dana bagi hasil pajak. Jadi, harus nyisihin hampir 5 triliun di saat anggaran lagi turun. Itu jelas tantangan yang super berat buat negara. Masuk ke bagian 3, dilema tarif berbasis NIK. Dengan beban seberat itu, pemerintah jelas nggak bisa diem aja dong. Mereka harus putar otak buat nambal kebocoran anggaran ini. Nah, salah satu ide yang lagi panas-panasnya diomongin sekarang itu ada di sektor KRL. Di RAPBN 2025, ada wacana yang lumayan radikal nih. Ngaitin tarif KRL sama nomor induk kependudukan atau NIK. Tujuannya simpel, buat misahin penumpang berpenghasilan rendah yang emang berhak dapat subsidi sama penumpang kelas menengah ke atas. Jadi buat golongan yang berhak, tarifnya tetap murah di angka Rp3.000 sampai Rp6.000. Tapi buat yang dianggap mampu, ya bakal kena tarif normal tanpa subsidi sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000. Udah bisa ditebak, ide ini langsung bikin heboh. Ini tuh ibarat trade-off klasik antara efisiensi anggaran lawan tujuan sosial. Buat yang pro, argumennya masuk akal banget. Subsidi APBN jadi jauh lebih tepat sasaran dan negara bisa hemat anggaran gede-gedean. Tapi di sisi lain, banyak pengamat dan masyarakat transportasi Indonesia ngasih peringatan keras. Mereka bilang, awas, ini administrasinya bakal ribet banget. Terus, kalau kelas menengah ngerasa KRL jadi kemahalan padahal pelayanannya belum ada peningkatan yang signifikan, ujung-ujungnya mereka bisa kabur dan balik lagi bawa mobil atau motor sendiri. Kalau udah gitu, macet makin parah, polusi makin gila, dan malah bertolak belakang banget kan sama tujuan awal kita ngebangun transportasi massal. Bagian 4, Electronic Road Pricing, solusi tongkat.
Nah, dari perdebatan soal tarif tadi, kita dapat satu pencerahan penting nih. Kalau kita cuma ngandelin wortel alias ngasih subsidi transportasi publik yang murah terus-terusan, masalah macet nggak bakal bener-bener kelar. Kita harus mulai mikirin tongkatnya. Maksudnya, instrumen hukuman atau disinsentif buat pengguna kendaraan pribadi. Soalnya realitanya, sebagus atau semurah apapun angkutan umum yang kita siapin, orang-orang bakal tetap santai aja bawa mobil sendiri ke pusat kota kalau nggak ada penalti yang bikin mereka mikir 2 kali. Makanya, kota-kota besar di dunia itu banyak yang pakai sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing, sering disingkat ERP. Coba deh kita lihat hasilnya. Di Stockholm, lalu lintas langsung anjlok 20%. Di Singapura, mereka bisa nahan kecepatan mobil di angka 45-60 km per jam secara konsisten. Di London, kemacetan turun 16%. Wah, efektif banget kan? Terus, gimana dengan Jakarta? Waduh, kalau di sini sih ceritanya agak beda. Walaupun udah digaungkan dari tahun 2014, rencana ini selalu aja tertunda, alias mentok gara-gara urusan regulasi, politik, dan resistensi dari publik. Padahal ya, kalau dipikir-pikir secara ekonomi, ERP ini tuh solusi yang luar biasa elegan loh. Dia nyiptain lingkaran yang nguntungin banget. Pertama, dia pastinya ngurangin jumlah kendaraan pribadi dan ngedorong orang pindah ke transportasi umum. Tapi yang kedua, dan ini kuncinya, ERP ini ngasilin pendapatan baru buat daerah. Bayangin, uang dari jalan berbayar ini nantinya bisa dikhususkan atau di-earmark buat nombokin subsidi raksasa 4,82 triliun yang bikin pusing di awal tadi. Ini tuh bener-bener disinsentif yang justru ngasilin uang seger buat kelangsungan sistem kita sendiri. Brilian banget kan? Masuk ke bagian kelima, masa depan transportasi yang mandiri finansial. Sekarang, mari kita jujur-jujuran aja deh soal masa depan. Membangun dan memperluas infrastruktur transportasi itu emang langkah yang super positif dan mutlak diperluin buat kota kita. Tapi secara faktual, semakin banyak stasiun MRT baru yang digali, rute LRT yang makin panjang, dan armada bus yang terus nambah, otomatis tagihan operasional tahunannya juga bakal makin gila-gilaan. Kalau kita cuma diam aja dan mempertahankan model cost recovery yang cuma nutupin 14% tadi, wah, beban fiskal ini bakal jadi bola salju yang sangat menakutkan buat generasi anak cucu kita nanti. Makanya, pertanyaan kritis yang harus banget kita renungin sama-sama hari ini adalah apakah cuma ngandelin subsidi pemerintah murni ini benar-benar cara yang berkelanjutan? Subsidi itu emang sangat manusiawi dan pastinya perlu buat ngebantu warga. Tapi, apakah desain pendanaannya udah cukup pintar supaya nggak membebani APBD daerah kita di masa depan? Atau kita butuh sebuah model pendanaan yang benar-benar beda 180 derajat? Tapi hey, jangan pesimis dulu dong. Saya punya kabar baik yang penuh harapan buat penutup kita hari ini. Di luar sana ternyata ada loh cara-cara yang udah terbukti sukses buat bikin transportasi publik jadi mandiri secara finansial. Bahkan bukan cuma mandiri, tapi bisa menguntungkan tanpa harus terus-terusan nyedot dan menguras uang negara kita. Keren banget kan? Nah, rahasia-rahasia dan cara kerjanya bakal saya bongkar habis di penjelasan kita yang berikutnya. Jadi pastiin kamu tetap nyalain rasa penasaran kamu dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.